di sini saya contohkan input menggunakan 10 siswa saja. Kemudian untuk kelasnya bisa disesuaikan kelas 7, dan jenis kelamin bisa disesuaikan juga Bapak Ibu, hingga ke sesi. Apabila Bapak Ibu ingin menghendaki pembagian sesi, karena pelaksanaan tes asesmen diagnostik ini terdapat 2 sesi pembagian, nanti bisa dibagi. Seperti siswa nomor 6 ini ingin mengerjakan di sesi 2. Nah, seperti ini Bapak Ibu, nanti bisa dipilih menjadi sesi 2. Saya tambahkan siswa satu lagi. Untuk siswa 2, atas nama Dinda Amalia. Nah, dengan begini sudah lengkap Bapak Ibu dan sudah siap di-upload untuk data siswanya. Kita bisa simpan terlebih dahulu, atau kita masuk ke menu file, kemudian save as, dan dipilih lokasi folder tempat penyimpanan file yang sudah disesuaikan. Di sini diberikan nama, template siswa SMP EduBrand. Kemudian save. Kita kembali lagi di halaman dashboard sekolah. Nah, sudah berada di halaman dashboard sekolah, di menu biodata siswa, kita bisa memilih file Excel peserta. Kita perlu klik choose file, kemudian di-upload Bapak Ibu file yang sudah disesuaikan tadi. Kita open dan disimpan. Kita tunggu hingga muncul upload data berhasil. Nah, sekarang sudah muncul pesan 10 data berhasil diproses untuk mengikuti tes asesmen diagnostik. Kita lihat datanya pada menu biodata siswa, apakah sudah semua. Mulai dari siswa nomor 1 hingga nomor 10. Di sini sudah lengkap ya Bapak Ibu untuk data siswanya. Nah, di sini juga siswa memiliki username dan juga password yang akan digunakan untuk login ke halaman siswa. Nah, seperti itu Bapak Ibu untuk proses input data menggunakan upload Excel. Selanjutnya, bagaimana cara menambahkan data siswa secara manual. Nah, untuk menambahkan data siswa secara manual, di sini kami sediakan menu tambah siswa. Bisa diklik, nanti bisa dimasukkan secara manual. Mulai dari nama pesertanya, seperti Fitri Amalia, kemudian NISN-nya dimasukkan, kemudian nomor peserta bisa dilanjutkan Bapak Ibu dari nomor peserta yang terakhir. Saya masukkan 01 2023, kemudian 00 11 di kelas 7 dan jenis kelamin perempuan. Kemudian diklik simpan, nanti datanya akan secara otomatis tampil di tabel biodata siswa. Nah, sekarang sudah masuk ya Bapak Ibu, siswa atas nama Fitri Amalia. Selanjutnya kita masuk ke menu manajemen tes. Di profil tes student diagnostic assessment test, kita lihat statusnya. Nah, ini adalah status dari pelaksanaan tes asesmen diagnostik. Nanti Bapak Ibu bisa melihat menggunakan berapa server, kemudian ada berapa siswa yang akan mengikuti tes asesmen diagnostik. Nah, di sini keterangannya, kenapa di sini masih 10 siswa? Sedangkan tadi saya menambahkan ada 11 siswa. 10 siswa menggunakan upload Excel, dan 1 siswa menggunakan tambah manual. Untuk siswa yang ditambahkan secara manual, Bapak Ibu, di sini kita perlu menambahkan secara manual juga ke halaman profil tes. Bagaimana cara menambahkannya? Kita perlu masuk di menu peserta dan sesi, kemudian kita perlu klik tambah peserta tes. Nah, di sini sudah muncul Bapak Ibu nama dari siswa yang belum ditambahkan ke profil tes. Kita perlu centang atau bisa menggunakan tombol centang semua siswa, kemudian ditambahkan. Nah, di sini sudah berhasil ditambahkan ya Bapak Ibu. Kita cek sekali lagi di halaman status. Sudah ada 11 siswa yang akan mengikuti tes. Artinya sudah lengkap seluruh siswa yang didaftarkan untuk mengikuti tes. Kita masuk di menu server dan klien. Nah, untuk menu server dan klien ini akan digunakan untuk login ke halaman server, di mana Bapak Ibu pada halaman server nanti
Bapak Ibu perlu mengaktifkan server terlebih dahulu sebelum memulai pelaksanaan tes. Bagaimana cara mengaktifkannya? Nanti akan saya nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Mbak Dinda. Nah, pada menu server dan klien ini, Bapak Ibu, terdapat informasi mulai dari ID server yang digunakan untuk login sebagai username, kemudian nama server hingga password. Nah, untuk loginnya sendiri nanti bisa menggunakan ID server dan juga password. Ini bisa Bapak Ibu simpan untuk data login ke halaman server. Kita lanjutkan di menu peserta dan sesi. Nah, pada menu peserta dan sesi ini, selain digunakan untuk menambahkan data siswa yang belum masuk ke ke profil tes, menu peserta dan sesi ini juga bisa digunakan untuk mengubah pengaturan server. Seperti siswa nomor 3 ini ingin dipindahkan ke server 2 ataupun server 3 hingga server seterusnya. Kemudian ingin dipindah ruangnya ataupun sesinya juga Bapak Ibu. Di sini saya ingin mengubah untuk pengaturan sesinya, di mana siswa 3 ini mungkin siswa tersebut tidak bisa mengikuti pelaksanaan di sesi 1. Maka dari itu, siswa tersebut hanya bisa mengikuti di sesi 2. Dan Bapak Ibu perlu mengubah ke sesi 2. Nah, seperti ini Bapak Ibu untuk mengubah pilihan sesinya. Setelah dirubah seperti ini, nanti Bapak Ibu tidak perlu mencari tombol simpan. Karena data yang sudah dirubah itu akan tersimpan secara otomatis ke server pusat. Jadi bisa dilanjutkan Bapak Ibu untuk mengoperasikan menu-menu yang lainnya. Masuk di menu kartu peserta. Nah, pada menu kartu peserta ini, Bapak Ibu bisa mencetak kartu peserta menggunakan 3 format file. Yang pertama ada format PDF, kemudian format Excel, dan juga format gambar atau PNG. Namun, kami sarankan untuk bisa dicetak menggunakan format PDF. Nanti bisa Bapak Ibu cetak atau di-print, kemudian dibagikan kepada masing-masing siswa sebelum pelaksanaan tes, agar masing-masing siswa itu sudah memiliki kartunya masing-masing untuk proses login. Pada kartu peserta ini, kami tampilkan biodata dari siswa tersebut, kemudian jadwal dan materi uji, dan juga perlengkapan apa saja yang harus dibawa oleh siswa sebelum mengikuti tes. Kita lanjutkan Bapak Ibu di menu daftar hadir. Nah, pada menu daftar hadir sendiri, kami sediakan 2 jenis daftar hadir, ada semi online dan juga full online. Bedanya seperti apa? Apabila pada saat pelaksanaan tes nanti, Bapak Ibu menghendaki untuk adanya daftar hadir yang ditandatangani. Maka dari itu, Bapak Ibu bisa mencetak daftar hadir yang jenisnya semi online. Nah, seperti ini Bapak Ibu untuk daftar hadirnya, di mana siswa bisa tanda tangan di kolom tanda tangan. Kemudian untuk yang full online seperti apa? Di sini kita lihat, untuk yang full online, Bapak Ibu tidak perlu menghendaki adanya tanda tangan sebelum pelaksanaan tes. Karena daftar hadir yang full online, ini bisa dicetak setelah pelaksanaan tes selesai. Karena nanti akan ditampilkan informasi waktu siswa tersebut mulai pukul berapa dan selesai mengerjakan di pukul berapa. Kemudian statusnya juga akan terupdate Bapak Ibu. Dari yang sebelumnya sudah ujian, belum ujian, nanti akan berubah menjadi selesai atau sudah ujian. Kita lanjutkan di menu jadwal sinkronisasi. Nah, untuk menu jadwal sinkronisasi, ini digunakan untuk proses sinkronisasi bagi sekolah yang memilih moda pelaksanaan menggunakan semi online. Karena moda pelaksanaan semi online perlu untuk melakukan sinkronisasi data sebelum pelaksanaan tes. Jadi nanti bisa dilihat Bapak Ibu untuk jadwal sinkronisasinya kapan. Kita lanjutkan di menu laporan upload hasil. Nah, pada menu laporan upload hasil ini, Bapak Ibu bisa gunakan untuk melihat progres dari pengerjaan siswa atau
progres pelaksanaan tes asesmen diagnostik. Seperti sudah ada berapa siswakah yang sudah selesai ujian, kemudian masih ada berapa siswa yang sedang mengerjakan atau statusnya progres, dan ada berapa siswa yang belum mulai mengerjakan. Nanti Bapak Ibu bisa memfilter dari status tersebut. Nah, untuk filternya seperti apa? Nanti di pilihan status tes, di sini bisa dipilih Bapak Ibu. Ingin melihat daftar siswa yang statusnya sudah ujiankah, ataupun progres, atau yang belum ujian. Nanti dipilih, kemudian diklik cari. Nanti datanya akan secara otomatis berubah menjadi siswa yang statusnya Bapak Ibu pilih. Kemudian di menu jadwal tes, nah, untuk menu jadwal tes ini akan ditampilkan informasi jadwal pelaksanaan tes yang akan Bapak Ibu ikuti. Kemudian ada menu terakhir yaitu assessment report. Untuk menu assessment report, ini nanti bisa Bapak Ibu gunakan untuk melihat atau mendownload hasil pelaksanaan tes asesmen diagnostik. Bapak Ibu bisa melihat mulai dari laporan, assessment result berdasarkan interval ranking, kemudian sertifikat untuk siswa juga, dan di bagian rekapitulasi, Bapak Ibu bisa melihat rekapitulasi dari materi uji intelligent question test, kemudian learning style test, multiple intelligence test, kuesioner, dan juga TPA atau tes potensi akademik yang siswa mengerjakan tes literasi dan juga numerasi. Untuk informasi lebih lanjut mengenai assessment report, nanti akan disampaikan secara spesifik Bapak Ibu pada kegiatan webinar implementasi assessment report. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mulai dari Bapak Ibu login, kemudian input data siswa, hingga di menu manajemen tes. Bapak Ibu bisa mencetak kartu peserta sebelum pelaksanaan tes, dan mencetak daftar hadir setelah pelaksanaan tes. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas perhatiannya.